Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang kepemimpinan yang efektif. Di sini saya terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri Adila Nisrina Yusagita dan teman saya bernama Intan Natalia Nugraheni. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kepemimpinan atau leadership adalah hal yang dapat dikatakan sebagai cara dari seseorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan meningkatkan kinerja berarti tercapainya hasil kerja seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan teknis tersebut sesuai dengan bidangnya. Sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin segala urusan yang diperlukan organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, pembahasan. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang efektif? Pertama, pimpin dengan memberi contoh. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, motivasi tim Anda untuk bertindak dan tampil dengan cara tertentu. Ketika Anda berpegang pada standar tertentu dan berperilaku sesuai dengan itu memberi tim Anda sesuatu untuk ditiru. Misalnya, ketika Anda memiliki sikap positif saat menghadapi situasi yang menantang, itu dapat membantu meningkatkan semangat dan mengurangi kecemasan karena begitulah cara Anda menangani situasi serupa di masa lalu. Memimpin dengan memberi contoh juga memungkinkan Anda menetapkan pedoman tentang cara menangani tantangan tertentu dan cara merangkul perubahan. Pada akhirnya, ini dapat membantu Anda dan tim Anda menuju keberhasilan. Yang kedua, ada merangkul kegagalan. Sebagai pemimpin baru, Anda mungkin menghadapi situasi yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Sangat penting untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda, bahkan jika itu mengakibatkan kegagalan. Sementara pencapaian dapat mengingatkan Anda tentang kesuksesan Anda. Kegagalan dapat membantu Anda menjadi pemimpin yang lebih baik di kemudian hari. Pastikan untuk melihat kegagalan sebagai peluang pertumbuhan dan kesempatan untuk menunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda dapat mengatasinya. Rangkulah kegagalan alih-alih bersembunyi di baliknya untuk menunjukkan kepada tim Anda pentingnya transparansi. 3. Jujur, promosikan komunikasi yang terbuka dan jujur untuk membantu tim agar merasa lebih cenderung untuk datang kepada Anda dengan masalah atau masalah yang mungkin muncul. Transparansi ini dapat menjadi contoh bagi tim dan mendorong mereka untuk terbuka dengan komunikasi mereka sendiri. Ketika Anda jujur tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan, itu membantu mereka merasa terhubung dengan Anda dan membuat mereka tahu bahwa Anda menghargai mereka sebagai rekan kerja atau karyawan. Pastikan komunikasi jujur, transparan, dan jelas untuk memastikan semua orang mengerti apa yang akan Anda coba katakan. 4. Buat diri Anda selalu terbuka. Demikian pula, Anda perlu memastikan bahwa Anda selalu terbuka untuk mendengarkan tim Anda. Misalnya, ketika seseorang di tim Anda menghadapi tantangan, dan mereka perlu menyampaikan kepada Anda, penting bagi Anda untuk siap membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Kelima, tetapkan tujuan yang jelas. Seperti halnya tujuan perusahaan, tujuan tim Anda perlu spesifik dan terukur. Pastikan semua orang di tim Anda memahami apa yang diharapkan dari mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Ini memastikan untuk memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ketika membuat tujuan ini dapat diukur, itu membuatnya lebih mudah untuk melacak kemajuan tim dan menawarkan saran untuk perbaikan sesuai kebutuhan. 6. Buat solusi yang efektif. Ketika Anda menghadapi masalah-masalah tertentu, penting untuk memikirkan dampak jangka panjang dan menciptakan solusi yang dipikirkan dengan baik. Bahkan jika Anda merasa cenderung membuat resolusi cepat dan mudah,
Solusi yang baik dan terukur dapat membantu Anda menghindari masalah serupa di masa depan. Ini juga dapat membantu Anda menghindari masalah ini menjadi masalah yang lebih besar. Fokus pada masalah secara keseluruhan dan pastikan untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dan dari situasi ini jika tidak ditangani dengan benar. 7. Terhubung dengan tim Anda. Meskipun Anda berada dalam peran kepemimpinan atau manajerial, tim Anda perlu merasa nyaman di sekitar Anda. Untuk melakukan ini, membangun hubungan pribadi namun profesional dengan Anda untuk mempromosikan rasa hormat dan kepercayaan. Bangun hubungan pribadi dan nyata dengan masing-masing anggota tim Anda. Tumbuhkan koneksi ini melalui komunikasi di tempat kerja atau pada acara perusahaan. Pastikan Anda pribadi dan mudah didekati setiap saat. Mengidentifikasi kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif, apa saja ciri-cirinya? Ciri leader yang efektif diperoleh dari berbagai sumber dan juga pengalaman pribadi menunjukkan karakteristik seseorang leader yang efektif. Leader berkomunikasi secara efektif. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, ringkas, dan bijaksana merupakan keahlian yang krusial dari seorang pemimpin. Komunikasi melibatkan banyak hal, bukan hanya tentang mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan merespon dengan baik, tetapi juga berbagi informasi yang berkualitas, mengajukan pertanyaan cerdas, terbuka atas ide atau gagasan baru, menjernihkan kesalahpahaman, dan juga berkomunikasi untuk menginspirasi dan menyemangati anggota tim. Dan bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru. Perubahan itu tidak dapat dihindari dan hal ini harus dipahami oleh seorang pemimpin. Menjadi sosok yang terbuka atas ide, gagasan, dan perspektif orang lain yang berbeda karena setiap individu memiliki perspektif unik yang dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi tim. Tanpa disadari, kepemimpinan yang tidak efektif akan merugikan tim dan bahkan organisasi, bukan hanya terhadap moral karyawannya saja, namun juga pada tingkat produktivitas dan menurunnya profit karena ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja. Itulah kenapa kepemimpinan yang efektif sangat penting. Untuk mempertahankan karyawan, memuaskan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan, organisasi membutuhkan pemimpin efektif sesuai dengan visi perusahaan, memandu tim, dan menunjukkan perubahan ke arah tujuan bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.